menunaikan salah satu kewajiban Allah dan wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib dengan secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagai syaraf perjuangan yang beliau bawa, kita dapat menikmati nikmatnya beribadah sesuai sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita pengikut beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini telah hadir pada kita salah satu guru kita dari Kota Pontianak, yaitu Ustaz dari Suliwan Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan mudir dari Pahan dari Pontianak, salah satu Pahan yang berjenjang universitas. Jenjang universitas, beliau adalah mudir yang pemimpinannya. Beliau juga pengasuh Radio Jalan Pontianak. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk membagikan ilmu di kota kita ini, kota Ketapang. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa dapat teramalkan dalam hidup kita sehari-hari. Alhamdulillah, adapun tema yang akan dibahas beliau mengenai ini adalah 10 keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya kami ingin kembali kepada para jemaah sekalian, khususnya kepada orang tua yang membawa anak-anak agar senantiasa menjaga ketertiban anak-anaknya, selalu mengawasi anak-anaknya, mengingat kondisi masjid kita ini tepian sungai, agar apa yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Kemudian kepada jemaah ini, sebelumnya untuk bisa merapat ke depan dulu sebagai salah satu perkara yang mulai kita dapat untuk lebih bermanfaat dapat lagi, biar apa yang kita dapatkan nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk memulai waktu mari bersama kita mendengarkan penyampaian dan jadi selanjutnya dari Ustaz dari Suliwan Hafizahullah Ta'ala kepada Isya jam berapa? Azan Isya jam berapa? Jam berapa? Iya, azan Isya jam berapa? Sembilan belas? 19.03. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia
yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita semua dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala ini dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang sangat besar ini harus kita syukuri. Terlebih nikmat Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita pemahaman terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita dapat mengenal akidah sahihah, dapat mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana nikmat ini harus benar-benar kita jaga dengan terus belajar, terus menuntut ilmu hatta atanal yakin, sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang istimewa. Akidah Ahlus Sunnah adalah sesuatu yang spesial yang harus kita jaga, dan akidah ini memiliki beberapa karakter yang banyak sekali disampaikan oleh para ulama. Dan pada kesempatan yang penuh barokah ini insyaallah kita akan menyampaikan 10 di antara karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala anhu dalam kitabnya Sabil Rasyad fi Takrir I'tiqad, yang mana yang pertama di antara karakteristik dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hendaklah kita harus ketahui, sesuatu yang spesial dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah dia bersumber dari sesuatu yang kokoh. Akidah Ahlus Sunnah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memahami kedua sumber ini dari pemahaman para sahabat yang mulia ridwanullahu alaihim jami'an. Dalil yang dibawakan oleh muallif hafizahullah ta'ala anhu terkait perkara ini di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 103, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah tabaraka wa ta'ala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang maksud dari hablullah, tali agama Allah tabaraka wa ta'ala, adalah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, yaitu berpegang teguhlah kalian, senantiasalah kalian untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian saling berseteru yang menjadikan barisan kalian tercerai-berai, yang melemahkan kalian. Kemudian jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang berpedoman dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya apabila kita berpegang teguh dengan dua hal ini,
yakinlah kita tidak akan pernah sesat kita selama-lamanya. Dasar pedoman dari apa yang disampaikan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Hakim mengatakan, inni qad taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah aku tinggalkan kepada kalian sayyaini, dua perkara, yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala? Kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Dan yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ini adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala, dan beliau katakan, pegang teguh dua perkara ini, Al-Qur'an dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya apabila kalian pegang ini, Al-Qur'an dan sunnah, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kalian akan sampai kepada tujuan kalian untuk mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala, mendapatkan cinta Allah azza wa jalla. Maka ini adalah dua sumber yang menjadi pedoman bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini harus kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan kepada diri istri-istri dan anak-anak kita. Beri mereka pemahaman. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Jangan salah, karena sebagian manusia pada hari ini mereka salah dalam memahami perkara ini. Mereka dahulukan akal mereka dibandingkan dengan dalil syar'i. Dan ini adalah akidah yang keliru. Ini adalah pemahaman Mu'tazilah, yang mana orang-orang Mu'tazilah jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, firqah yang menyimpang ini, mereka katakan dalam perkara akal dan dalil, mereka katakan taqdimul akli ala naqli. Mereka senantiasa mendahulukan akal dibandingkan dalil. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Apabila ada sesuatu yang seolah-olah bertentangan, akan tapi nanti akan kita jelaskan, tidak mungkin Al-Quran dengan akal yang sehat bertentangan, tidak mungkin. Tidak mungkin sunnah Nabi Muhammad SAW dengan akal yang sehat bertentangan, tidak mungkin. Tapi kalau seandainya ada dikarenakan kelemahan akalnya, maka mana yang mereka dahulukan? Dalil, baik itu Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi yang sahih. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus benar-benar kita pegang. Bukan sebagaimana tadi apa yang kita katakan, orang-orang yang menyimpang, yang mereka senantiasa mendewakan akal-akal mereka. Berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu menjelaskan hadis tentang mengusap sepatu pada saat wudu, apa kata Ali bin Abi Thalib? Law kana dinu bi ra'yi lakana asfal khufi aula bi mashi min a'la. Kalau seandainya agama itu yang dijadikan sebagai pedoman utama adalah akal manusia, maka tentu dalam perkara mengusap khuf, mengusap sepatu, yang dibersihkan adalah bagian bawahnya. Kenapa? Karena sewaktu seorang berjalan, yang kotor bagian atas atau bagian bawah, Pak, Ibu? Bagian bawah.
Tapi ternyata sunnah Nabi SAW mengajarkan sewaktu kita mengusap khuf yang diusap adalah bagian atas. Inilah bantahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bagi mereka yang mendewakan akal-akal mereka sehingga menolak sunnah Nabi Muhammad SAW, menolak Al-Quranul Karim. Maka jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, ini adalah pedoman ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahlu sunnah. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan menyimpang selama-lamanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini haruslah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pemahaman yang lainnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada dua sebab besar yang menjadikan manusia menyimpang dalam agama. Yang pertama, mereka tidak mau mengambil sumber dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun menyimpang dalam agama Allah Taala ini. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Akhirnya mereka pun menyimpang dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang pertama dan yang paling utama adalah bagaimana kita dapat mengambil sumber yang benar, dan sumber yang benar tersebut adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kita tidak salah dalam memahami kedua sumber ini? Maka wajib bagi kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ini sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitabnya Ushul Sunnah, sewaktu beliau memberikan ciri dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang benar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokok usul sunnah, pokok dari memahami sunnah yang kami pahami, kata Imam Ahmad rahimahullah, adalah bagaimana seorang itu dapat tamassuk, berpegang teguh bima kana alaihi ashabur Rasul, berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana mereka bisa memahami Al-Quranul Karim, memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini penting jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya hidayah dalam memahami agama Islam yang benar ini. Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang cerdas, akan tapi menyimpang dalam masalah akidah. Subhanallah, sewaktu bicara tentang Islam cerdas orang ini, tapi ternyata di baliknya ada akidah yang salah. Ustaz, ini orang ini cerdas, hafal Al-Quran misalnya, banyak hafal hadis, tapi ternyata dia tidak mau memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka ini adalah suatu yang keliru, yang salah. Jangan tertipu dengan kecerdasan. Sebagaimana dahulu Wasil bin Atha. Antum pernah dengar Wasil bin Atha? Wasil bin Atha adalah salah satu, bahkan ini merupakan pendiri sekte Mu'tazilah. Ini adalah orang cerdas. Ya, orang cerdas. Muridnya Hasan al-Basri. Tapi menyimpang, bikin
firqah sekte Mu'tazilah. Wasil bin Atha ini adalah dia seorang yang cerdas sampai-sampai dia pernah diminta untuk khutbah. Pada waktu dia khutbah tidak ada satupun huruf ra yang dia ucapkan. Kemudian ada juga yang namanya Jahid, sama-sama tokoh Mu'tazilah. Seorang yang cerdas, dia memiliki hobi apa? Menyewa perpustakaan. Dan kalau dia ingin baca buku, orang-orang semua harus keluar dari perpustakaan tersebut. Dia aja yang boleh. Matinya dia orang ini, Jahid ini, ya, karena apa? Waktu dia sakit, buku disusun di tepinya, kemudian dia ambil buku bawah, ditimpa sama buku yang di atas. Orang cerdas. Tapi ternyata pemahamannya menyimpang. Dikenal oleh para ulama sebagai tokoh Mu'tazilah. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, utuz zaka walam yu'tuz zaka. Orang ini diberikan kecerdasan oleh Allah Taala, akan tapi tidak diberikan kesucian jiwa. Makanya jangan tertipu dengan orang-orang yang terlihat cerdas, jamaah rahmat Allah Taala. Atau jangan tertipu dengan orang-orang yang suka menangis. Kadang sebagian jamaah tertipu. Orang ini kenapa? Oh, ceramahnya suka nangis. Tapi kita lihat bagaimana pemahaman mereka. Apakah pemahaman mereka sesuai dengan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ada salah seorang tokoh Mu'tazilah, salah seorang tokoh menyimpang yang bernama Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah seorang yang terlihat juhud, suka menangis. Banyak orang yang tertipu dengan Amr bin Ubaid ini. Ternyata pemahamannya menyimpang. Makanya jangan sampai salah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri yang pertama adalah bagaimana seorang tersebut dia mengambil sesuatu sumber dari sumber yang pasti kebenarannya, yaitu dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dia fahami kedua sumber ini sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Kemudian yang kedua dari karakter ataupun kekhususan Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini sesuai dengan fitrah yang sehat dan akal yang selamat, atau sesuai dengan akal sehat dan fitrah yang selamat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Kok bisa? Karena akidah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah diambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alim jami'an. Dan Al-Quranul Karim dan hadis ini sumbernya dari mana? Dari Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan akal bagi manusia. Maka tidak mungkin kontradiktif antara akal yang sehat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya kalau ada bertentangan gimana, Ustaz? Kalau bertentangan, imma pertama sumber yang bermasalah, atau yang kedua akalnya yang bermasalah. Sumber bermasalah misalnya apa? Hadisnya hadis yang doif, hadisnya hadis yang palsu. Tapi kalau ternyata hadisnya hadis yang sahih, dalilnya dalil yang benar dan difahami seperti itu juga oleh para sahabat ridwanullah alim jami'an, maka artinya yang salah adalah yang kedua, akalnya yang konslet, akalnya yang masalah. Makanya pada saat keadaan seperti ini apa yang kita lakukan? Seorang yang beriman, seorang muslim, maka dia katakan apa? Dia berserah diri kepada ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akal saya yang salah, saya yang belum faham. Makanya jika terjadi seperti ini, tanya kepada yang faham. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mungkin bertentangan dengan fitrah, tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat dan fitrah yang selamat.
Contohnya apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah Ar-Rahman al-Arsy istawa. Maka kita lihat, tanyakan kepada anak-anak kecil yang masih sehat fitrahnya, aina Allah, di mana Allah tabaraka wa taala? Maka anak ini akan dengan polos mengatakan Allah di atas. Bahkan orang-orang sewaktu dia berdoa, dia akan arahkan dirinya untuk menghadap ke Rabbul Alamin, untuk menengadahkan tangannya ke atas. Ini fitrah jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Ini yang kedua, ciri karakter dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan fitrah yang selamat dan akal yang sehat. Kemudian yang ketiga, ciri ataupun karakter dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang pertengahan. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan kalian ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ahlussunnah pertengahan, sebagaimana agama Islam agama yang pertengahan. Pertengahan di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Pertengahan antara firqah-firqah yang menyimpang, antara Al-Wa'idiyah dan Murji'ah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, senantiasa berada di pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti akidah orang-orang Wa'idiyah, orang-orang Khawarij. Bagaimana akidah orang-orang Khawarij? Orang-orang Khawarij mereka katakan pelaku dosa besar ini kafir, keluar dari agama Islam. Kalau kita melakukan dosa besar, Pak, kafir kata mereka. Makanya mereka dengan mudah tumpahkan darah kaum muslimin, melakukan aksi teror, pengeboman. Ini bukan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengatasnamakan Islam, tapi ini bukan dari Islam, bukan. Ini akidah yang menyimpang, yang salah. Ini Khawarij. Kemudian di sana ada yang namanya Murji'ah. Murji'ah mereka katakan bahwasanya maksiat tidak mempengaruhi iman. Artinya orang yang melakukan maksiat sebanyak apapun maksiatnya, dosanya, maka imannya tetap iman yang sempurna. Tidak ada bedanya pelaku kemaksiatan dan pelaku ketaatan. Ini dua firqah yang menyimpang. Yang pertama Khawarij tadi, pelaku dosa besar, habis keimanannya, hancur seluruh keimanannya. Yang kedua Murji'ah, dosa besar tidak mempengaruhi iman. Ahlussunnah di mana? Ahlussunnah berada di tengah. Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah memandang tentang pelaku dosa besar, seorang yang melakukan dosa besar maka akan turun keimanannya. Karena iman indah Ahlussunnah, iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini ada tingkatan-tingkatannya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan bahwasanya iman 60 sampai 70 cabangnya. Wa alaha qaulun la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi dari keimanan seseorang adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batu minal iman. Dan malu merupakan bagian dari keimanan. Iman inda Ahlussunnah bertingkat-tingkat. Seorang yang melakukan kemaksiatan, maka imannya berkurang, turun keimanannya, futur dia. Karena semakin lama, semakin banyak maksiat yang dilakukan, semakin turun keimanan, malas dia ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak sama pelaku
kemaksiatan dengan orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala. Ini ahlu sunnah memandang pelaku dosa besar imannya turun. Tapi apakah dia kafir? Ahlu sunnah memandang tidak kafir, tidak keluar dari Islam selama masih ada usul iman, selama masih ada la ilaha illallah. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Artinya ahlu sunnah wal jamaah memandang ya berada di pertengahan antara firqah yang menyimpang ini. Jadi ini adalah ciri dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang mana akidah ahlu sunnah wal jamaah ini adalah akidah yang pertengahan. Kemudian yang keempat, akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah akidah yang mengajarkan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Taala. Akidah Ahlussunnah mengajak kita untuk beramal dengan Dengan istiqomah, bukan beramal satu hari habis itu stop beramalnya. Sedekah satu kali sedekah habis itu stop, tidak pernah muncul lagi. Solat malam, satu kali solat banyak panjang, tapi besoknya tidak solat lagi. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajak kita untuk istiqomah. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, ahabbu a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala adalah amalan yang sedikit tapi continue. Sedikit tapi continue. Solat malam, dia solat 2 rakaat tapi tidak pernah putus setiap hari solat. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Taala. Dia puasa Senin Kamis, istiqomah terus. Dia belajar nuntut ilmu, terus dia belajar. Walaupun misalnya taklim sepekan sekali, tapi istiqomah. Ini akidah Ahlus Sunnah, mengajak kita untuk apa? Untuk beramal istiqomah. Karena jamaah yang dirahmati Allah Taala, manusia ini berbeda-beda keadaannya. Tidak semuanya keimanannya sama. Kita semua di sini yang hadir adalah orang-orang yang beriman insyaallah. Tapi apakah keimanannya sama? Jawabannya berbeda-beda. Karena tadi iman indah Ahlus Sunnah, ya iman indah ahli sunnah ini apa? Bertingkat-tingkat, tidak sama tingkatannya. Ada di antara mereka yang mukmin kamilul iman, seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Ada di antara mereka yang disebut oleh para ulama dengan istilah as-sabiquna 'alal khairat. Kalau mukmin kamilul iman itu Pak, seorang mukmin yang dia kerjakan perkara yang diwajibkan oleh Allah dan dia tinggalkan perkara yang diharamkan. Ini mukmin kamilul iman. Yang kedua adalah as-sabiquna 'alal khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendatangi kebaikan. Mereka adalah tidak hanya perkara yang wajib yang mereka kerjakan, yang sunnah pun mereka kerjakan. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya meninggalkan perkara yang haram, akan tapi yang makruh pun mereka tinggalkan. As-sabiquna 'alal khairat. Kemudian ada juga nanti mukmin naqisul iman. Mukmin yang imannya kurang. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang terkadang ada perkara yang diwajibkan mereka tidak kerjakan. Ada yang haram masih mereka kerjakan. Ini disebut oleh para ulama mukmin naqisul iman. Beda-beda derajat keimanan seseorang. Karena derajat keimanan berbeda-beda, maka semangat mereka dalam belajar, dalam beribadah, dalam bersedekah, maka ini pun akan berbeda-beda. Tapi bagaimana kita berupaya untuk dapat terus istiqomah. Ini akidah Ahlus Sunnah. Berupaya istiqomah walaupun sedikit. Ya, berupaya untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Taala. Kemudian yang kelima dari karakteristik kekhususan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
adalah barang siapa yang mereka berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka akan terselamatkan dari fitnah, baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Caranya apa Pak? Pegang erat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid." Barang siapa yang hidup setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, siapa yang hidup pada masa tersebut, maka mereka akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak kaum muslimin yang akan berselisih. Maka apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Pegang teguh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pegang erat. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Karena apa? Karena akan ada orang yang berupaya untuk menariknya dari kalian. Akan ada fitnah syahwat, akan ada fitnah subhat. Maka pegang erat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, niscaya kalian akan selamat. Selamat dari berbagai macam fitnah tersebut. Semoga Allah tabaraka wa taala selamatkan kita dari fitnah, baik itu fitnah subhat ataupun fitnah syahwat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang keenam, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada ana dan antum semua hidayah. Yang keenam dari karakter akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mengajak kepada persatuan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mengajak kepada cinta dan kasih sayang. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kita senang Pak ditraktir orang. Senang tidak ditraktir? Senang. Kita traktir saudara kita. Kenapa? Karena saya suka ditraktir. Saya traktir saudara saya. Kita senang jika kita berjumpa dengan saudara kita, dia senyum sama kita. Ya, maka sewaktu kita berjumpa dengan saudara kita, ya kita senyum dengan mereka. Kenapa? Karena saya juga suka. Dan ini jangan diremehkan jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqu akhaka biwajhin thariq. Jangan kalian remehkan kebaikan sedikit pun juga, walaupun hanya sekedar senyum ketika berjumpa dengan saudara kalian. Jangan pernah diremehkan. Bisa jadi amalan yang kita anggap ini amalan yang sepele, ternyata amalan ini yang masukkan kita ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Amalan yang dianggap sepele. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seorang pelacur yang dia memberi minum seekor anjing yang kehausan, yang dia ikhlas mengharap wajah Allah tabaraka wa taala, Allah masukkan ke dalam surga hanya memberi minum. Siapa yang diberi minum? Anjing, seekor anjing. Kalau beri minum seekor anjing saja, karena keikhlasannya Allah tabaraka wa taala ampunkan dosa-dosanya, Allah masukkan dalam surga. Bagaimana kalau kita beri minum saudara kita, seorang yang dia sujud kepada Allah tabaraka wa taala, seorang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa
wa anna Muhammadar Rasulullah, seorang memiliki hati perasaan. Ini subhanallah, makanya jangan diremehkan perbuatan baik tersebut. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajak kepada cinta, kasih sayang. Bahkan yang mendapatkan kebaikan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya manusia saja, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, makhluk yang lain juga mendapatkan imbas dari rasa cinta dan sayang yang ada pada diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum seorang yang dia makan bawang, kemudian karenanya menjadikan mulutnya berbau tidak sedap. Rasulullah katakan, jangan dekati masjid kami. Kenapa? Karena baunya tidak sedap. Karena dia habis makan sesuatu yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap keluar dari mulutnya. Kemudian Rasulullah katakan, ilatnya adalah fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat tersakiti sebagaimana tersakitinya anak Adam. Karena apa Pak? Bu, karena bau tidak sedap keluar dari mulutnya habis makan bawang. Bawang yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Jangan dekati masjid kami, kata Nabi Muhammad SAW. Karena manusia tersakiti. Begitu juga dengan malaikat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah, sampai malaikat pun terjaga dari seorang Ahlus Sunnah. Ya. Begitu juga dengan jin dan binatang dan semua makhluk. Kemudian yang ketujuh, Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mendapatkan kemenangan. Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mendapatkan kemenangan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Taubah ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengutus Rasul dengan kebenaran. Agar apa? Agar diberikan kemenangan ala dini kullihi, terhadap seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik ini tidak akan senang. Azan ya. Taib. Yang kedelapan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan pengikutnya akan selalu ada sampai hari kiamat. Kemudian yang kesembilan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan senantiasa berada dalam keselamatan, dan mereka yang mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan selamat dari azab Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah orang-orang yang mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Di antaranya adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya ini akan didapat oleh mereka yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit yang kami sampaikan ini dapat manfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.